Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Fakih Arisandi. Saya senang berada di sini hari ini untuk berbicara tentang topik yang menarik dan relevan, mengelola perbedaan pendapat dalam konteks kepemimpinan generasi Z, dengan judul Generation Z Leadership Style in All Conditions dengan limitasi perusahaan Gojek. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan rekan kelompok saya. Yang pertama ada Alifa Salsabila, Rahel Nur Safitri, Adrianus, Muhammad Aziz, dan Dava. Halo, aku Alifa Salsabila. Di sini aku akan membahas mengenai pengertian Gen Z. Generasi Z adalah generasi kelahiran 1997 hingga awal 2012. Generasi ini diidentifikasi sebagai generasi yang tumbuh dewasa di era digital, terbiasa dengan teknologi dan media sosial sejak usia dini. Generasi Z cenderung dianggap sebagai generasi yang inovatif, terhubung secara global, dan memiliki sikap yang lebih inklusif terhadap beragam isu sosial dan budaya. Baik, karena kami melimitasi pembahasan ini dengan mengangkat Gojek sebagai sumbernya, maka kami akan membahas secara singkat profil Gojek. Gojek adalah perusahaan induk yang beroperasi di bidang layanan jasa transportasi secara online yang dipesan melalui smartphone. Gojek resmi didirikan pada tanggal 5 Oktober 2010. Gojek berupaya membangun karakter brand yang kuat dengan memanfaatkan karakteristik Gen Z yang gemar bereksperimen atau melakukan suatu hal yang baru, peduli terhadap dunia terutama masalah lingkungan, politik, dan sosial ekonomi. Gojek juga berupaya membangun keterlibatan dengan Gen Z, sehingga konten-konten yang dihadirkan dapat selalu menarik dan relevan dengan keseharian mereka. Cara Gojek dalam berkomunikasi dua arah dan menghadirkan layanan interaktif mampu memberi nilai tambah di kalangan Gen Z, karena interaksi yang bermakna serta pendekatan secara personal menjadi sangat penting dan membuat pesan menjadi lebih mudah diterima audiens. Strategi marketing yang digunakan perusahaan Gojek adalah: yang pertama, perusahaan Gojek selalu mengikuti perkembangan tren yang ada. Yang kedua, memiliki kerjasama dengan banyak partner. Hal ini melibatkan perusahaan lain, maka dengan itu banyak pihak yang ikut merasakan keuntungan. Dan yang terakhir, fokus terhadap customer experience dan customer journey. Halo, nama saya Muhammad Aziz. Di sini saya akan membahas poin pertama, cara kerja Gen Z yang menonjol adalah kefleksibelan mereka dalam bekerja. Hal ini tergambar dalam Gojek yang menerapkan fleksibilitas dalam operasional perusahaannya. Sebagai contoh, Gojek membebaskan karyawannya bekerja dari manapun dan tidak terlalu ketat perihal pakaian yang dikenakan. Meskipun demikian, Gojek tetap menerapkan aturan yang mana efisien untuk pekerja generasi sekarang atau Gen Z, berbanding terbalik dengan perusahaan-perusahaan dahulu melibatkan seluruh bagian dari perusahaan dalam operasional dan aturan yang lebih ketat. Meskipun demikian, Gen Z yang berorientasi dengan fleksibilitas kadang menyebabkan permasalahan dalam kinerja perusahaan. Sebagai contoh, staf Gojek yang diberikan wewenang dengan operasional fleksibel menyalahgunakan hal itu dengan kerja yang menunda sehingga memperlihatkan kurangnya sikap profesional seorang pekerja. Hal ini mempengaruhi Gen Z dalam memimpin sebuah organisasi. Lalu kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu melalui Gen Z Gojek berorientasi pada perkembangan kinerja perusahaan. Hal ini dimulai dari kreativitas anak muda yang inovatif. Gojek dapat mengembangkan operasional driver dan mengelola software-nya dengan baik. Kreativitas dan inovatif yang dibawa oleh Gen Z meminimalisir terjadinya kekeliruan antara perusahaan dan para drivernya. Halo, nama saya Rachel. Di sini saya akan membahas poin yang ketiga, yaitu generasi Z cenderung mencari kesempatan untuk belajar dan berkembang secara terus-menerus. Kecenderungan ini selaras dengan cara kerja Gojek, di mana perusahaan ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan yang relevan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif dan berkelanjutan kepada tim mereka. Tanpa keterlibatan pola pikir Gen Z, Gojek akan sulit untuk berinovasi atau berorientasi mengikuti perkembangan dunia. Meskipun terkadang keterbatasan interaksi menjadi penghambat Gen Z untuk meningkatkan kinerjanya, Gojek mengimplementasikan adaptasi kerja untuk membangun lingkungan kerja yang memungkinkan generasi Z berkembang dan dalam kontribusi bagi kesuksesan perusahaan. Gojek, sebagai perusahaan teknologi yang dinamis dan inovatif, memahami pentingnya mengakomodasi kebutuhan dan kecenderungan generasi Z dalam lingkungan kerja mereka.
Salah satu strategi utama mereka adalah dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan yang relevan bagi karyawan. Ini bisa berupa pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan dalam pengembangan perangkat lunak, analisis data, atau keahlian lain yang diperlukan dalam operasi Gojek. Selain itu, mereka juga memperhatikan pengembangan keterampilan soft seperti kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen waktu yang sangat penting bagi karyawan muda yang ingin maju dalam karir mereka. Tidak hanya itu, Gojek juga memberikan umpan balik yang konstruktif dan berkelanjutan kepada tim mereka. Pendekatan ini menciptakan budaya kerja yang berbasis pada pengembangan diri dan pertumbuhan yang terus-menerus. Karyawan generasi Z di Gojek merasa didukung dan diarahkan untuk meningkatkan kinerja mereka melalui umpan balik yang jelas dan berorientasi pada solusi. Meskipun generasi Z cenderung menghadapi tantangan dalam keterlibatan interaksi sosial di lingkungan kerja yang seringkali didominasi oleh teknologi dan komunikasi virtual, Gojek telah berhasil mengimplementasikan adaptasi kerja yang memungkinkan generasi ini berkembang dan berkontribusi secara maksimal. Ini mungkin termasuk inisiatif seperti program mentoring, acara sosial, atau proyek kolaboratif yang memungkinkan karyawan untuk terlibat secara langsung dengan rekan-rekan mereka. Dengan memperhatikan kebutuhan dan kecenderungan generasi Z, Gojek dapat memastikan bahwa mereka tetap menjadi pemimpin dalam inovasi dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dunia. Kolaborasi antara perusahaan dan generasi muda ini tidak hanya memberikan manfaat bagi karyawan individu dan perusahaan itu sendiri, tetapi juga memperkuat fondasi untuk masa depan yang berkelanjutan dan sukses. Halo, saya Andrianus. Di sini saya akan membahas materi yang keempat mengenai inovasi dan kolaborasi. Melalui gaya kepemimpinan Gen Z di perusahaan Gojek, terdapat penekanan pada keterlibatan dan kolaborasi di antara anggota tim. Pemimpin dengan gaya ini memahami pentingnya kerja sama tim dan mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Yang dimaksud penekanan terhadap keterlibatan adalah gaya kepemimpinan Gen Z di perusahaan Gojek aktif mengajak anggota tim untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek pekerjaan. Mereka menghargai kontribusi setiap individu dan memastikan bahwa semua suara didengar. Gaya kepemimpinan ini juga menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi. Mereka memfasilitasi pertukaran ide dan solusi melalui diskusi bersama. Kolaborasi dan partisipasi aktif tentu saja memicu inovasi yang dapat mendorong tim untuk berpikir kreatif dan mencari solusi baru. Halo, nama saya Dava. Di sini saya akan membahas poin terakhir mengenai komitmen yang dimiliki Gen Z. Gen Z memiliki nilai-nilai yang kuat dan berkomitmen pada isu-isu sosial dan lingkungan. Pemimpin Gen Z di perusahaan Gojek sering memperjuangkan tujuan yang lebih besar, seperti keberlanjutan dan dampak positif pada masyarakat. Pemimpin Gen Z di perusahaan Gojek cenderung berpikir out of the box dan mencari solusi inovatif. Mereka memanfaatkan teknologi dan data untuk menghadapi tantangan dengan cara yang baru dan segar. Contohnya, mereka mungkin mengusulkan fitur-fitur baru dalam aplikasi Gojek yang dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna. Gen Z sangat peduli dengan isu-isu sosial dan lingkungan. Pemimpin mereka di perusahaan Gojek mungkin memperjuangkan keberlanjutan, mengurangi dampak lingkungan, dan memastikan bahwa perusahaan berkontribusi positif pada masyarakat. Misalnya, mereka dapat memperkenalkan program pengurangan emisi karbon, atau menggencarkan kampanye kesadaran lingkungan di kalangan mitra pengemudi dan pengguna. Baik, kembali lagi bersama saya Faki Arisandi. Dengan demikianlah pembahasan dari kelompok kami mengenai mengelola perbedaan pendapat dalam konteks kepemimpinan generasi Z, dengan judul Generation Z Leadership Style in All Conditions dengan limitasi perusahaan Gojek. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa dan terima kasih.